Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai ngaji qalbu di dalam kitab Maqasidur Riayah yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Ibn Syekh Ibn Abdul Salam, senantiasa mendapatkan rahmatnya dan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik salim alaihi. Para salikin rahimahullah, bab nafsu masih cukup mungkin kita sekali lagi pertemuan, karena nafsu itu adalah syarru adail insan. Sejelek-jelek manusia itu kalau dia itu dibimbing oleh nafsu, dan karena nafsu itu adalah syarrun adail insan, sebagai musuh terburuk, musuh yang paling menghancurkan manusia itu yang nafsunya itu sendiri. Setelah kita bicara jebakan nafsu, seakan-akan kita sabar, padahal tidak. Kita ikhlas, akhirnya tidak. Seakan-akan awalnya kita warok, ternyata tidak. Maka dari itu mari kita lanjutkan. Mungkin ada jebakan-jebakan lain yang itu adalah sangat membahayakan semua amalan kita karena nafsu itu. Mari kita teruskan para salikin, para murid rahmatullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika an ta'idaka bizuhd fil asya'i qabla tamallukiha wal qudrati 'alaiha, fa idza malaktaha wa qadarat 'alaiha takalabta 'alaiha wastaddat raghbatuka fiha. Wa min dzalika an ta'ida bizuhdi, wa min dzalika, dan dari sesuatu jebakan dari nafsu itu, an ta'idaka bizuhd. Nafsu itu kadangkala menjanjikan kita itu ta'ida bizuhd, menjanjikan zuhud fil asya'i, dari semua amalan kita ya. Kita zuhud ya. Tapi qabla tamallukiha wal qudrati 'alaiha, sebelum ya tamalluknya gitu, sebelum kita memiliki sebuah kodratnya, sesuatu yang terjadi itu 'alaiha, kepada kita. Artinya awalnya kita insya Allah saya akan diuji oleh Allah, saya akan zuhud, saya tidak bergantung pada dunia, saya tidak bergantung sesuatu yang profan, yang sangat sesaat di dunia ini. Saya akan zuhud, dunia hanya di telapak tangan saya, dunia bukan masuk di hati dan pikiran saya, menggoda saya, artinya zuhud. Tapi ini qabla tamallukiha wa qudrah, sebelum semuanya kejadian itu terjadi ya. Fa idza malakta wa qadrata 'alaiha, tapi seringkali manusia itu fa idza, apabila malaktaha, setelah diputuskan kodrahnya kejadian 'alaiha kepada kita ya, maka dengan demikian
kita ini seringkali apa? Takalabat alaiha, justru kita itu berupaya memiliki, ya, wastadat, kemampuannya itu. Jadi niatnya kita zuhud, tapi tergoda dengan apa? Dengan yang kita miliki. Jadi yang kita miliki kita itu akhirnya menggoda kita. Awalnya kita itu biasa, menjadi orang yang biasa itu adalah biasa. Tapi kalau sudah diberi kelebihan-kelebihan, kok malah tidak zuhud. Yang disibukkan adalah menyibukkan terhadap apa yang kita miliki. Ya, biasanya kita punya tanah satu, ya, rumah gitu ya. Ya biasa, sehari di situ. Ada 2, 3, 4 rumah. Pikiran kita tergoda dengan rumah yang lain. Rumah sana gimana ya? Nah, ini tergoda. Karena itu tidak lagi zuhud. Ya, kemudian wastaddat rahbatuka fiha, bahkan perjuangan kita, hasrat kita untuk memiliki lebih banyak lagi, lebih besar lagi, rahbatuka fiha, itu lebih besar untuk ingin memiliki tadi. Yang awalnya ini adalah titipan Allah, tapi karena sudah ada nafsu di dalam diri kita, apa yang ada dititipkan oleh Allah itu kemudian kita aku menjadi milik kita. Ini berarti sudah apa? Sudah masuk tentang hak rububiyah Allah menjadi kita. Padahal kita itu adalah dititipin, tapi akhirnya merasa memiliki. Nah, itu apa? Karena nafsu. Jadi kalau kita memiliki sesuatu kok masuk di dalam hati, ya sudah, itu berarti kita sudah nggak zuhud lagi. Tapi kalau maaf ya, seringkali ada juga orang yang memiliki banyak tapi tidak merasa memiliki, berarti itu zuhud. Tapi kalau memiliki sedikit tapi merasa memiliki, nah itu tidak zuhud. Karena dia ingin memiliki, ingin lagi. Karena nggak ada syukur. Jadi jebakannya orang zuhud, jebakannya nafsu itu adalah tidak ada syukur. Karena dia apa tadi? Wastaddat wa rahbatuka fiha. Dia malah berupaya menambah kemampuannya untuk memiliki terhadap sesuatu yang dulunya dimiliki sederhana, ingin lebih dari itu. Jadi itu ketika nafsu sudah masuk di dalam diri manusia oleh diri kita. Itu namanya jebakan nafsu yang berkaitan dengan zuhud. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Ini jebakan yang kelima, yaitu wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa kadzalika aidan ta'iduka birridha wal bil qada'i qabla nuzulihi. Wa kadzalika, begitu juga aidan yang menyangkut nafsu itu menggoda kita itu adalah ta'idu birridha, menjanjikan kita itu ridho. Ridho, ya Allah, matur suwun ya Allah, enggak apa-apa ya Allah. Saya diuji enggak apa-apa ya Allah. Biasa-biasa enggak apa-apa ya Allah. Saya dikasih kurang, alhamdulillah. Tapi ya Allah, anak saya mau kuliah, mohon rezeki, enggak apa-apa. Minta gitu enggak apa-apa. Itu berarti ridho. Caranya seperti itu. Ridho. Qabla nuzulihi, sebelum ketentuan, sebelum pemberian Allah itu turun. Nafsu menjanjikan, diri kita itu menjanjikan apa nanti? Ridho bil qadha, yaitu ridho terhadap keputusan, ketentuan-ketentuan Allah. Qabla nuzulihi, saat sebelum sesuatu itu terjadi. Yang mengatakan ya tidak apa-apa, yang ridho saja, gitu kan, memang mudah diucapkan ridho, ikhlas saja, ridho. Nah,
Fa idza nazal qadha, apabila ya terjadi qadha itu. Qadha itu qadha karena kebaikan, kesuksesan, atau qadhanya ada kekurangan. Dua hal. Kalau qadhanya sukses, lupa pada Allah. Kalau qadhanya kurang sukses, suudzon pada Allah. Ya Allah, saya itu katanya diminta sholat malam, tapi kok begini-begini terus ya. Mulai suudzon. Orang itu yang enggak pernah ibadah saja begitu hebat. Loh, saya itu alim loh, kok tidak diberi? Nah, itu sudah mulai suudzon. Nah, itu fa'idan nazal qadha, ketika sesuatu yang dijanjikan Allah, sesuatu kejadian itu turun. Karihat ma za'amta annaha tadbihi, ya, kau tidak senang kepada yang berpikir yang terjadi di dalam dirimu itu. Kok gursemene ae ya Allah? Kok saya pangkatnya lambat, ya muter. Ya, biar yang lain itu 3 tahun sekali naik pangkat. Saya itu kok rutin ya, setiap naik pangkat itu kok 4 tahun sekali, reguler. Teman-teman saya itu banyak yang loncat-loncat loh ya Allah. Nah, padahal dia nggak tahu loncatnya itu karena ta'alluqnya kepada atasannya, bukan karena regulasi secara reguler itu. Nah, tentu tidak berkah kan? Permintaan jabatan yang tidak pada tempatnya itu tidak berkah. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan apa adanya, insya Allah berkah, meskipun sederhana. Ya, nah dengan demikian mulai kita tidak suka dengan kejadian itu, baik karena sukses atau kurang sukses. Kalau suksesnya itu menjadi lupa kepada Allah, kalau kurang biasanya suudzon pada Allah. Wa tasakhattat bil qadha, maka dengan demi mulailah kita itu sakhatat, kita itu kecewa dengan Allah, kecewa dengan pemberian, kecewa dengan qadha Allah, ya. Walam tasbir alal bala, dan kita menjadi tidak sabar dengan bala itu, ya, mulai melakukan sesuatu di luar nalar, udah nggak sabar, nggak tahu caranya apa. Walimisli hadza ja'a fil hadis. Nah, hal ini, kecewa itu akhirnya tidak bersabar sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi menyampaikan, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku memohon ridha ya Allah sebelum datangnya qadha. Itu berat loh ya. Doa ini sangat berat. Ya Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, saya akan ridha apapun sebelum dan sesudah qadha itu datang. Karena memang ujian ketika sesuatu kejadian dijadikan Allah turun, itu sulit orang ridho, baik karena kekurangan atau kelebihan. Yang lebih ingin lebih lagi, nggak ridho lagi. Yang kurang suudzon pada Allah, berarti tidak ridho. Berarti dia apa? Tasakhattat bil qadha, mulai kecewa dengan qadha. Ini apa? Karena ada nafsu. Nafsunya menggoda. Itu ya Bapak sekalian ya, sahabat-sahabat saya, kita belajar ridho bil qadha, ridho terhadap ketentuan Allah. Apa saja, ukurannya apa, Allah sudah tahu. Kalau kita dikasih lebih, jangan-jangan itu justru membahayakan diri kita. Sombong pada orang lain, katakan seperti itu. Saya lanjutkan para salikin. Ya, ini jebakan keberapa? 5 tadi ya. Yang ini yang ke-6. Ya. Sekarang baqalal mu'allif babin dzalika an ta'idda bitawakkal. Nah, nafsu akan menggoda saat kita itu bicara tentang tawakal.
dan dari sebagiannya entah nafsu itu menjanjikan kita itu tawakal ma'a qiyamil asbab indan qita'il asbab, yaitu nafsu menjanjikan tawakal ya jika upayamu semuanya itu adalah gagal. Wis tawakal, kita sudah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita sudah cita-cita, sudah berikhtiar, dah tawakal saja. Alhamdulillah. Ya, ini memang tawakal itu yang mudah diamal, mudah diomongkan ya, tapi sulit untuk kita laksanakan ya. Tapi insyaallah kalau kita belajar. Fa idzan qata'atil asbabu raja'tu ilal makhluqin. Nah, setelah itu ya mulai tidak tawakal lagi. Dia apa? Ya, qata'at asbab. Kemudian dia memotong dari semua asbab-asbab tadi. Saya itu sudah tahu, sudah ikhtiar seperti ini, siang dari malam, malam jadi siang. Tapi kok begini saja. Mulai suudzon, kemudian apa? Roja'at ilal makhlukin, orang akhirnya kembali bergantung pada makhluknya, orang lebih percaya pada orang, lebih percaya pada atasannya daripada meminta pada Allah. Inilah ya. Jadi dengan demikian ini menjadi orang itu berpengharapannya itu bukan pada Allah, berpengharapannya itu kepada makhluk. Fahok tahum rojak tahum, kemudian nafsu menyandarkan rasa takut kepada mereka. Ya, rojaknya itu kembalinya itu akhirnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini berarti sudah tidak tawakal. Manusia akhirnya bergantung pada manusia, bukan manusia bergantung pada Allah. Wa kanat qabla dzalik tatawahhum annaha mutawakkalun Allah Ta'ala. Maka dengan demikian para salikin, padahal sebelumnya ya qabla dzalik tatawahammu ya. Padahal dia paham seharusnya kita itu annaha segala sesuatunya itu mutawakkalatun harus bertawakal Allah. Tapi kenyataannya prakteknya sudah nggak percaya pada Allah. Mana Allah yang Allah janjikan? Nggak ada. Akhirnya kembali pada manusia. Ini berarti menghindarkan. Ini berarti adalah bertentangan dengan ketentuan prinsip Allah, yaitu tawakal. Wa inna makanat mutawakkalatu alam asbab. Nyatanya ia bertawakalnya itu kepada upaya asbab. Nah, jadi para salikin saya terangkan sedikit mengenai asbab. Di dalam ilmu tasawuf dan kasab ya, bukan mukasafah. Kasab itu upaya. Ada dua, seseorang itu bisa sukses dan tidak sukses. Makomnya itu ada makom yang namanya asbab, hukum kausalitas. Orang yang maju berarti dia adalah orang yang berupaya, manjada wajada. Ya, itu namanya sunatullah. Ya. Tapi kunci orang sukses itu bukan sunatullah belaka, tapi inayatullah, pertolongan Allah. Karena kalau orang bekerja keras, banyak loh orang bekerja keras pagi siang, tapi kalau urusan ukuran dunia biasa. Ya, karena itu tidak berlaku kan hubungan sunatullah. Loh, katanya bekerja keras, tapi kok biasa-biasa. Tapi ada orang yang biasa, tapi penghasilannya kok luar biasa. Nah, ini berarti makomnya makomnya ada tajrid. Ada dua ya, ada dua makom asbab. Seperti kita itu harus asbab, nggak boleh meninggalkan proses, itu nggak boleh. Tapi kalau tajrid min auliya biasanya prosesnya biasa, ujungnya adalah berhasil karena memang dikehendaki oleh Allah.
Orang seperti kita sebaiknya menempatkan diri asbab aja dulu. Nanti lama-lama tajrid kalau kita sudah dekat dengan Allah. Nah, dengan demikian tadi saya sebutkan tadi, seseorang akhirnya hanya bicara tawakalnya itu pada asbab. Pada asbab itu proses yang menentukan Allah. Ini ya yang sering terjadi seperti itu. Saya sudah begini begitu, kok begini saja? Nah, jadi dia protes pada asbab. Padahal tawakal itu ya mutawakkalatun Allah. Orang itu harus bertawakalnya itu pada Allah, bukan bertawakal pada asbab. Kalau bertawakal pada asbab itu bisa syirik khafi. Karena dia hanya mempercayai proses. Ya proses dijalanin, tapi itu bukan penentu. Ya para salikin itu ya. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu ada dua. Yang pertama adalah makom asbab, yang kedua makom tajrid. Kalau tajrid biasanya min auliya, tidak kemana-mana dapat. Ya, tapi kalau orang seperti kita ya asbab, ya jalan saja. Nanti Allah yang kita akan mendapatkan. Wa qala al-mu'allif, saya lanjutkan, fatadunnu annaha minar radina bil qadha. Ya, kau berpikir bahwa nafsu itu bersikap ridha terhadap ketentuan Allah. Ya. Tapi dia asbab, ya. Walaysatu biradhiyatin bal azimatin alaihi. Nyatanya ia tidak ridha, ia cuma bertekad untuk ridha. Omdo ya, ngomong doang. Katanya ridha, nyatanya walaysat ridha, nyatanya tidak kok kamu. Nyatanya kamu protes terus kok ke saya, kata Allah dari itu ya. Nah, wa kadzalika tadzu ikhlas qabla amal walaysatu bi mukhlisatin wa inna ma hiya azimatun ala ikhlas. Demikian juga sebelumnya melakukan amal kau menunjukkan nafsumu itu bersikap ikhlas. Nyatanya tidak ikhlas, walasbat bi mukhlisatin. Ternyata seringkali juga kita juga tidak ikhlas. Wa inna ma hiya azimatun ala ikhlas. Demikian juga dengan semua itu yang kami sebutkan itu nyatanya tidak ikhlas. Kamu hanya tawakalnya itu antara asbab tadi, ya. Wa kadzalika jami'u ma dzakarna minal ahwali qabla khudul asbabih. Dan begitu juga semua yang telah saya sebutkan tadi. Mulai apa? Mulai dari kemarin itu kan katanya sabar gak sabar, katanya ikhlas gak ikhlas, katanya warok ternyata tidak, katanya tadi zuhud ternyata tidak, katanya ridho ternyata tidak, katanya tawakal ternyata tidak. Wa kadzalika tadi itu ya, minal ahwali qabla khudul asbab, itu adalah menjadikan munculnya perantara-perantara. Fa inna azamna mutawasifatin bihi, maka dengan demikian para salikin itu hanya mensifati saja dari hal itu. Mensifati itu apa? Ya ridho, tawakal, ikhlas, hanya sifat saja, tapi tidak berkenan di dalam diri kita. Faltabasa alaihi, ternyata kamu tidak al-azumil ma'zumin alaihi jahlan minha, maka dengan demikian al-azmu hanya dia adalah mentekati karena sekedar mentekati, dan itu adalah jahlan minha, karena kita tidak betul-betul sempurna dalam ikhlas, tawakal dan seterusnya. Itu adalah jahlan, itu jahilun, itu ya bodoh. Kita itu bodoh, katanya kesana ternyata tidak. Bi ausafatiha wa ta'alatu ausafiha, maka dengan demikian itu hanya mensifati saja bi ausafiha, ya, dan kemudian dia adalah tidak berkaitan dengan sifat-sifatnya. Jadi dia hanya pura-pura sifat tapi sesungguhnya tidak. Itu ya.
Nah, dengan demikian saya lanjutkan satu alinea lagi para salikin yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab walau annaka khawwaqtaha bi anna bitawif wa hasada 'ala ta'ah, jika kamu mengintimidasi nafsumu ya dengan bermacam-macam intimidasi, misalnya mendorong untuk taat, ya itu harus begitu. Pokoknya taat, nafsu harus kita kalahkan. Nah, sifatnya seperti itu bagus. Bi anwil hadza wa jadu ila ta'ah, maka dengan demikian itu kita lakukan dalam rangka betul-betul ila ta'ah, pada taat. La sarat ila ma'asil khafiyah, maka dengan demikian ya nafsu biasanya kalau sudah kuat untuk taat, nafsu menyerangnya itu dengan pelan-pelan. Lasor ilal ma'asil khafiyah. Oh, ini orang ini kuat ya. Ini sudah berhasil tawakal, berhasil ikhlas, ridho, qadha, ya, kemudian warok, zuhud. Wah, ini hebat, baik itu sudah bagus. Nah, kalau sudah itu nafsu masuk ilal ma'asil khafiyah dengan maksiat-maksiat yang khafiyah, yang ringan. Nah, kemudian masuk ria, ya, saya itu sudah 10 tahun, 20 tahun diuji ikhlas, tapi disebar-sebarkan. Nah, itu ria, ini sudah godaan lagi kan. Nafsu itu nakal banget ya. Wal kibir dan takabur, wal ijab, mulai ujub, wa ghurur dan sebaliknya, mimma yasnaul ibad, dan itu yang menjadikan dia itu adalah apa? Merasuki para abdun, para abid tadi. Duna ahli ghayyi wal fasad, bukan orang-orang yang sesat dan rusak akhlak. Jadi ini setannya godanya halus. Kalau tadi itu sudah pokoknya marah aja manusia pada Allah. Kalau ini sudah ada unsur ikhlasnya, tawakal, tapi digoda. Nah, digoda dengan pelan. Godaannya itu khafiyah, yang sir, riya, ibi, ajib. Di sini aja 5 tahun di sini juga nggak apa-apa, tapi diceritakan terus, artinya kan tidak ikhlas. Ini bapak ini gimana sih, saya udah tidak naik pangkat, tapi ngomongnya ikhlas. Nah, ini kan banyak ya seperti itu ya. Oke. Jadi dengan demikian tujuan nafsu mengajak melakukan kemaksiatan yang jelas dan samar bukanlah untuk menghancurkan kamu kalau sudah itu, ya. Minal ma'asi jaliliyah khafiyah tadi bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi lituhlikan wa anta ridha li adzabillahi ta'ala. Bukan menghancurkan tapi merusak. Amalanmu itu dirusak. Nah, itulah. Sehingga kamu itu menjadi hancur dan kamu bisa jadi ujungnya juga azab, ya. Li adzabillah, ujungnya juga azab Allah lah. Takabur kan berarti sifat Allah. Nah, kita lihat wa inna ma arada anta sahwataha waladzata aina makanat, maka dengan demikian tujuan nafsu hanyalah ingin memenuhi hasratmu dan kenikmatan dimanapun kamu berada, di mana-mana dipuji, di mana-mana disanjung, di mana-mana dilulukan. Nah, itu udah kena nafsu ya, padahal amalnya juga banyak, tapi nafsunya menggoda menjadi dia itu hancur. Ya, akhirnya kalau sudah ada sesuatu yang takabur ya, dan sebagainya, itu adalah akan melahirkan sebuah kebodohan, jahlan bi awaqibil umur, dan dia adalah menjadikan lalai dan dia tidak tahu terhadap umur semua masalah. Amal yang kita buat menjadi hancur, tidak dapat diterima oleh Allah karena di ujung tadi khafiyun tadi kita dihancurkan, ya. Bi khilafis syaitan. Nah, sekarang kalau tadi kalau nafsu itu merusak amalan, beda bi khilafis syaitan, beda dengan setan. Nafsu itu diri kita, tapi kalau setan itu dari luar. Kalau nafsu itu adalah lawan kita di dalam, kalau setan itu adalah lawan dari luar.
Bikhilafis syaitan berbeda. Fa inna ya'muru bi ta'ati hawaka liyuhlikai wa yurid. Tapi kalau setan ya, ia menyuruhmu patuh pada hawa nafsu karena ingin menghancurkan dan membinasakanmu. Jadi kalau setan itu yang menghancurkan. Tapi kalau nafsu adalah merusak amalan. Kalau setan ya memang menghancurkan, musuh kita. Ya, wala lital tadza binaili hawaka min buluhi manaka. Jadi dengan demikian setan itu bukan agar kau merasakan nikmat karena kau mendapatkan hasratmu dan meraih harapan. Itu setan. Setan itu adalah pokoknya kamu nggak boleh taat, dihancurkan dari awal, diajak maksiat dari awal. Tapi kalau nafsu, ada unsur ibadah karena nafsu. Nah, karena itu hati-hati. Kadangkala kita itu apa? Kadangkala kita itu beribadah tapi riya. Nah, ini yang berarti yang nyerang nafsu. Tapi kalau setan dari awal memang dilarang taat. Dari awal diarahkan pada amarah bisu. Jadi tentang amarah yang sub, yang rusak. Jadi dengan demikian kalau nafsu itu yang punya 6 penyakit itu berarti dia itu adalah nafsul lawamah wa nafsun natiqah. Ini tingkatannya, hierarkisnya masih yang paling rendah. Manusia seperti adalah nafsul lawamah, orang yang hidupnya hanya untuk senang-senang karena manusia. Dan nafsun natiqah karena otaknya itu disetir oleh nafsu dalam rangka apa? Dalam rangka dia tidak ikhlas di dalam mengamalkan urusan taat dan ibadah. Demikian para salikin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, setengah jam kita mengaji tentang jebakan nafsu di dalam beribadah. Berarti kita sudah punya tadi ya, dijebak. Saya ulang, katanya sabar ternyata tidak ya. Yang kedua, katanya ikhlas ternyata juga tidak. Katanya warok sederhana, nyatanya tidak. Katanya zuhud, enggak juga. Katanya ridho, ternyata juga enggak. Katanya kamu tawakal, ternyata juga tidak. Jadi ini nafsu menggoda di dalam semua amalan, di dalam 6 atau 7 sifat yang saya sebutkan tadi. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Izin dengan demikian kita akan ketemu, masih akan ketemu insya Allah di Selasa yang akan datang. Insya Allah kita akan ketemu. Terima kasih, akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.